dan selamat pagi. Baik, kita hari ini dalam sukacita semuanya akan mengikuti ibadah setelah minggu dengan kita berdoa dulu masing-masing ya. Amin. Kak Yos, kita nyanyi dengan gembira Kak Yos. Oke adik-adik, kita bernyanyi ya. Sekarang berdiri semua, berdiri. Berdiri. Pagi-pagi bergerak ya. Ayo. Abang Moses, harus sini Abang Moses. Jalan ya, jalan. Ke sebelah kiri. Jalan serta Yesus kanan. Jalan sertanya setiap hari kiri. Jalan serta Yesus kanan. Serta Yesus selamanya. Wajahnya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Belum ada yang goyang kaki. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi semua jalan di tempat. Sebelah jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yuk, yang datang terakhir cepat-cepat. Jadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan titah Tuhan hari ini. Kita mau ucapkan bersama-sama titah yang ke-8. Siapa yang tahu angkat tangan? Lupa titah ke-8. Jangan ada yang tahu. Oh, Inang baca saja dari depan, oke? Semuanya mendengar. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Semua yuk. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Coba hanya kaum perempuan saja, siapapun dia, besar, kecil, ibu, tapi perempuan, tante, kakak, yuk. Titah ke-8 yuk semuanya. Yap. Sekarang laki-laki, Bang Amos juga ikut, Bang Edo sama yang di atas sana juga. Titah ke-8, 2, 3, yap. Titah. Kok sepertinya lebih nyaring suara perempuan, salah kayak Inang dengar nih. Ulangi sekali lagi, perempuan dan laki-laki yang nyaring. Iyap. Ih hebat. Tapi bagaimana kalau jangan kayak nenek-nenek yang udah sakit gigi, tukolon kalau bahasa Batak. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri 2, iyap. Hebat. Yuk, andai kata ada di antara kita yang sudah mencuri, kita berdoa mohon ampun. Yuk, lopik tangannya.
Matius 5 ayat 7. Salah kan? Kak Yos coba lihat. Ayat 7 kan? Oh. Matius 7 ayat 7. Yo. Siapa yang sudah ketemu angkat tangannya? Oh, ada yang di belakang. Coba Kak. Kak Leni yang di belakang udah ketemu duluan tuh, baca Kak. Kasih mic-nya Kak. Sudah. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Siapa lagi yang sudah ketemu? Angkat tangan. Sudah dapat. Siapa yang sudah ketemu? Angkat tangan. Oh. Oh, ada nih kakak di depan Kak Yos. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Iya, sudah. Sekarang kita rame-rame semuanya karena ada tertulis di depan yang hadir di dalam rumah Tuhan ini. Apakah dia kakak, ibu, tante? Semuanya boleh mengucapkannya. Yuk, Matius 23 iya. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Iya, semuanya sudah hebat. Silakan duduk yang baru datang. Kita ucapkan sekali lagi bersama-sama. 2, 3, iyap. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikian firman Tuhan. Lopit tangannya, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Oke adik-adik, kita bernyanyi lagi ya. Ayo semua bernyanyi, buka mulutnya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat boleh ku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Yuk, yang berbahagia karena selamat di tangan Yesus, ucapkan pengakuan imannya dengan semangat juga. Ya, kita sama-sama ucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi.
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk karena Kak Yosta akan memberikan pengumuman. Dengar Kak Yosnya biar nggak salah dengar ya. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Yang online, selamat hari Minggu ya adik-adik yang online. Hari ini pengumumannya masih sama. Yang pertama, sekolah minggu jam 7, jangan terlambat. Bu Guru sangat berterima kasih untuk adik-adik yang datang sebelum ibadah dimulai. Good job, hebat ya adik-adik ya, yang datang sebelum jam 7 itu hebat. Oke, yang terlambat minggu depan jangan terlambat lagi ya. Oke, kemudian yang berikutnya masih minggu depan ya sudah beritahu. Dan yang kedua, ingatkan mama papanya mungkin lupa ya, lupa. Nanti pagi tidak ada gereja pagi, yang ada gereja siang jam 10.30. Oke adik-adik. Dan juga yang online, ada yang sakit maybe cepat sembuh, dan yang mungkin ada yang ada kemana-mana gitu tapi menyempatkan diri untuk ibadah. Selamat di jalan ya adik-adik, hati-hati di jalan. Dan juga jaga kesehatan. Kalau keluar rumah harus pakai masker. Ini Bu Guru enggak pakai masker karena tidak ada di sebelah kiri kanan Bu Guru, seperti itu. Seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Presiden. Ya adik-adik ya, jangan lupa pakai masker dimanapun kalian pergi. Oke, hindari kerumunan, selalu cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan, habis dari luar langsung mandi yang bersih. Oke adik-adik, sampai di situ. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada yang lupa Kak Yos. Oh iya, jangan lupa apa itu Inang? Walaupun Presiden sudah memperkenankan tidak pakai masker, tapi karena kita kan rame-rame di dalam gereja wajib lah pakai masker ya. Iya dong. Yang boleh itu di luar Kak Yos. Tapi kalau kumpul rame-rame gini wajib pakai masker ya Pung ya. Iya. Sudah? Baik. Kita akan bernyanyi sembari apa Kak Yos? Mengumpulkan persembahannya adik-adik ya. Siapkan persembahannya. Siapkan persembahannya. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku
Inang sih ndak lihat, tapi Tuhan lihat loh siapa yang serius berdoanya. Begitu juga semua yang ada di ruangan ini, mari kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berjanji untuk setia terus mengikut Engkau, karena kami tahu Engkau adalah juru selamat bagi kami yang senantiasa memberi perlindungan kepada kami, bahkan pada saat ini ketika iblis ingin menggoda hati kami dan anak-anak sekolah minggu, pasti Tuhan menghalaunya sehingga anak-anak sekolah minggu bisa mendengarkan firman-Mu hari ini dengan baik. Biarlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan yang harus kita dengar hari ini tertulis di dalam Perjanjian Lama. Satu Raja-Raja 18. Tolong kakak-kakak, abang-abang carikan tuh. Tolong adik-adiknya. 1 Raja-Raja 18 ayat 31 hingga ayat 39. Ayat 31 hingga ayat 39. Sudah ketemu? Siapa yang sudah angkat tangan? Hebat. Ya. Nah, sembari mencari, Inang akan bacakan dari depan. Demikian firman Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat membuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah tempat 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan di atas, dialah Allah. Demikian firman Tuhan. Nah,
Adik-adik sekolah minggu sekalian, firman Tuhan hari ini, dengarkan dulu. Firman Tuhan hari ini adalah tentang seorang raja, sehebat apapun seorang raja, kalau Tuhan tidak berkenan kepadanya, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini nih tentang Raja Ahab, waktu itu memerintah di Israel. Tahu enggak raja ini? Enggak tahu dong. Begini, mana dia ini Pak Raja ini? Oh Pak Raja, kamu di mana? Nah, raja ini membuat kewajiban semua orang di bawah kerajaannya harus menyembah kepadanya siang malam pagi sore. Dia juga memerintahkan mereka semuanya harus bekerja untuk raja. Enggak besar, enggak kecil, enggak tua, enggak muda, semua kerja untuknya. Tapi Tuhan tidak menghendaki itu. Lalu adalah seorang utusan Tuhan bernama Elia. Coba sebut sayang namanya. Dia ingin menyatakan kepada dunia bahwa hanya Allah yang patut disembah. Maka caranya begini. Allah harus disembah supaya mereka semua, Bang Edo, datang sini tolong Bang Edo, supaya nyata kebesaran Allah. Caranya bagaimana? Yuk, semua anak-anak Yakub yang 12 harus membuat mezbah untuk persembahan kepada Tuhan. Ada 12, bikin Bang Edo. Anak pertamanya namanya Ruben. Bukan Ruben Onsu ya. Kalau Ruben Onsu taruh di situ Bang Edo, tapi awas jatuh ya. Terus anaknya yang kedua bernama siapa ini Bang Edo? Ada nih namanya tadi ini di sini, anak-anak Yakub ini sudah ditandai tanya. Nah, ini anak keduanya siapa nih Bang Edo? Yehuda. Nah, bikin Bang Edo. Kemudian anaknya yang ketiga siapa nih? Zebulon. Yang keempat Isakar. Yang kelima Dan. Ada loh namanya Dan. Lucu ya? Enggak apa-apa, namanya Dan. Yang berikutnya bernama Gad. Yang berikutnya Aser. Yang berikutnya Naftali. Yang berikutnya Yusuf. Dan yang berikutnya terakhir adalah Benyamin. Susun batunya bertindih 12 sesuai dengan jumlah anak-anaknya. Lalu letakkan di situ persembahan. Nah, diletakkan di situ persembahan. Lalu apa lagi? Supaya nyata kuasa Tuhan itu. Ini Bang Edo disiram nih dengan air. Siram sepenuh-penuhnya ini. Disiram. Bawah-bawahnya disiram. Cuman kalau ini kita siram basah bukunya semua, itu buku Amang Pendeta loh. Ini contoh saja. Disiram nih sampai penuh sekelilingnya. Setelah itu Nabi Elia bikin buatkan persembahan di atasnya. Buat Bang Edo ini persembahannya Bang Edo. Kemudian siram semuanya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Sudah Elia datang. Sudah penuh nih airnya Bang Edo, semuanya sudah penuh di sini dikeliling kayu bakar, ada korban persembahan. Yuk, sekarang kita buktikan
siapa yang lebih berkuasa? Di bawah ini sudah penuh dengan air. Tetapi Elia berkata, Elia memanggil nama Tuhan. Tolong bacakan Kak Yos. Beginilah seruan Elia. Ya Tuhan, (37) jawablah aku ya Tuhan, jawablah supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat. Baca Kak Yos nomor 38 ayat 38, nyaring-nyaring Kak. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang di dalam parit itu pun habis dijilat oleh api. Habis semua dijilat oleh api, terbakar semuanya. Semua persembahan juga disiram. Enggak boleh sekali, kata Elia. Tidak boleh. Sekali lagi, siram penuh lagi. Sekali lagi, siram lagi semua. Sekali lagi, siram semuanya sampai basah. Bahkan di sini nih, airnya penuh di tempat yang sudah digali tadi. Hah? Ketika Elia berdoa, nyatakanlah Tuhan kuasamu, turunlah api, membakar persembahan yang ada di sini, membakar juga batu-batu yang disusun di sini, membakar semua yang ada di sini sampai habis. Lalu apa yang terjadi Kak Yos? Yang terakhir mereka bertobat, ketakutan. Artinya sekuat apapun yang ada di dunia ini, bersama Allah kita menang. Bersama Allah itu semuanya bisa dikalahkan. Hebat enggak corona kemarin bikin dunia ini heboh? Hebat enggak? Siapa yang bisa jawab? Semua kan ketakutan sampai sekarang. Harus pakai masker, harus cuci tangan, apalagi imunisasi. Tapi sekarang karena kuasa Tuhan, coronanya sudah mulai bagaimana? Tapi begitupun kita harus tetap waspada. Jangan karena dibilang corona sudah mulai hilang, lalu enak-enak aja kemana-mana semau-maunya, nggak mau pakai masker lagi. Kalau Bapak Presiden Jokowi bilang sudah boleh buka masker, oke, di luar. Tapi kalau lagi kumpul-kumpul gini, silakan ya sayangnya tetap dipakai masker. Nah, Inang mau tanya siapa yang tadi tuh Kak Yos, tolong catat siapa ini akan diberi hadiah nanti nih di Natal. Bukan, Parheheon sekolah minggu bulan 10. Ada hadiah nanti untuk anak-anak sekolah minggu yang bisa jawab dengan baik. Siapa utusan Tuhan tadi yang berdoa untuk bangsa Israel? Hebat, catatkan tolong Kak Yos, namanya siapa Kak Yos? Terus ada berapa anak Benyamin yang dibacakan Bang Edo tadi? Ada berapa sayang? Lebih kali, siapa yang bisa tahu? Angkat tangan, angkat tangan. Ada berapa anaknya? 12, betul Kak Yos, dia betul. 12 nih si ganteng ini. Satu lagi pertanyaannya. Ini
Siapa nama raja yang saat itu berkuasa sangat kejam? Adalah. Nama rajanya siapa tadi? Ada tadi Inang sebutkan. Bukan. Betul itu Kak Yos, Raja Ahab. 3 cukup. Minggu depan akan kita tanya lagi, ya, sesuai dengan bahan firman Tuhan yang disampaikan kepada sekolah minggu setiap minggu. Jadi yang pertama tadi, utusan Tuhan bernama Elia menyatakan, membuktikan kepada semua orang yang ada di Israel bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya Allah yang patut hati-hati lo. Kalau nanti Tuhan, kamu malas-malas, nanti udah dikunci aja mulutnya selama-lamanya, mau nggak? Nggak mau. Iya, baik. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja. Pasal berapa itu tadi? Lihat di sana. 17 ayat 36 sampai 31 sampai 39. Baik. Sebelum kita akhiri, kita mau tanya dulu dan jawab bersama-sama. Siapakah nabi yang diutus Tuhan untuk bangsa Israel ketika itu? Siapa nama raja yang sangat kejam waktu itu? Ahab. Berapa orangkah anak-anaknya Yakub? Sebenarnya dulu namanya Yakub, tapi diganti menjadi Israel. Nah, jadi bangsa Israel itu adalah keturunan Yakub karena membawa nama Yakub. Oke, baik. Siapa yang mau tetap setia kepada Tuhan, angkat tangan. Yang punya tangan diangkat dong. Nanti kalau Tuhan bilang ini tangan gak guna kali ini, angkat tangannya. Terima kasih, kita berdoa. Lopit tangannya, kita berdoa. Yuk, kita harus biasakan pada saat berdoa tidak ada yang bercerita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena pagi ini kami dapat mendengarkan firman-Mu tentang kesetiaan. Sampai kami nanti tua dan kami mau memberitakan berita kebenaran Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi, Kak Yos. Ayo semua bernyanyi. Bangkit berdiri. Saya tiup tanganku, saya toguang, lain matos
Lopik tanganmu. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Mobil banyak di depan, kalau belum dijemput orang tuanya jangan pulang dulu sayangnya. Oke, selamat hari Minggu, ketemu minggu depan.